Setelah itu muncul kabut tipis-tipis ya, waktu itu jam 4 sore ya. Kita udah nggak mikir apa-apa, udah mementingkan keselamatan diri sendiri waktu itu. Saya sama Pungki udah belakang jalur, cuman anehnya almarhum Torik ini jalan terus aja gitu, lompat-lompat gitu ya. Woi, mana Torik tuh, katanya. Dan sontak kita langsung kaget waktu itu ya. Loh, mana sih Torik nih? Mungkin pikirannya kita mungkin sembunyi nih di balik semak-semak atau di balik batu waktu itu ya. Setelah itu kita sempat nyari tuh sambil manggil-manggil. Gak ada pikiran buat apa ya, aneh-aneh mungkin, Torik kemana mungkin. Gak ada pikiran kayak gitu sih. Jadi sempat mikir kalau Torik nggak ada itu dia sembunyi. Sembunyi, sempat iseng lah sama kita berdua gitu. Terus berjarak beberapa meter gitu, kita mulai agak-agak panik tuh. Mulai agak-agak sadar lah kalau Torik nih gak ada gitu. Torik, 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 Torik. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Malam Jumat waktunya sama narasumber. Tapi episode kali ini bakal beda banget dari biasanya karena emang kita tuh pengen mengangkat sebuah cerita yang bisa dibilang skala nasional. Makanya di samping gue udah ada Mas Rizky yang punya pengalaman mendaki Gunung Piramid tapi berujung tragedi karena temannya meninggal, yaitu almarhum Torik pada saat itu. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam. Akhirnya bisa ketemu juga ya, gue hadir nih di Bondowoso. Siap. Setelah 7 atau 8 bulan lalu, Mas Rizky ini ngirim email ke RJ5. Siap. Kalau boleh tahu, kenapa sih Mas ngirim email ke RJ5? Pertama saya ingin membenarkan cerita simpang siur yang berita hoax itu. Kan banyak itu berita hoax. Jadi tujuan saya ingin ngirim email ke RJ5 untuk membenarkan berita-berita yang hoax itu. Justru ada berita-berita hoax juga ya? Banyak sekali berita hoax gitu. Salah satunya kalau nggak salah ya, gue sempet dengar itu ternyata Mas Rizky dan kawan-kawan itu nggak bolos ternyata. Iya benar sekali. Kita tuh mendaki itu pas liburan ujian, liburan kelulusan SMP waktu itu. Yang udah saya baca-baca nih Mas ya, katanya itu semua bermula dari kabut ya? Bener, dari kabut tipis sebelumnya pas jam 4 sore itu belum ada. Pas mau ingin menjelang maghrib itu, pas menjelang maghrib itu muncul kabut tipis-tipis terus tebel. Hingga akhirnya kabutnya jadi tebel banget. Iya. Apa yang dirasakan sama Mas Rizky ketika mengalami kejadian ini?
Sebenarnya trauma sama sekali tidak ada sih. Pas mendaki itu kejadiannya, pas sudah kejadian itu sedih banget sih, sedih banget. Terus kita sempat juga nangis-nangis sampai nyariin. Waktu itu kan udah panik-paniknya itu. Udah jam 6 sore waktu itu. 6 sore, udah pikiran kemana-mana itu dah. Sampai mikirnya takutnya dipanggil polisi lah gitu, apalah. Saking paniknya ya kayak gitu dah. Gak mikir apa-apa waktu itu. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya Mas Rizky. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Khusus buat kalian, live dari Bondowoso, berikut adalah ceritanya. Cerita ini semoga dijadikan pelajaran bagi teman-teman sekalian yang saya alami dan teman-teman saya yang ikut serta dalam pendakian tersebut. Awal cerita kita mendaki di tahun 2019, tepatnya tanggal 23 Juni 2019. Saya atas nama Rizky, almarhum Thorik, Safril, dan Pungki. Kita berempat mendaki Gunung Piramid. Kalau boleh tahu hubungan Mas Rizky sama almarhum Thorik tuh seperti apa? Teman dekat sih, masih sering ke rumahnya juga, sempat ke rumahnya juga. Masih Teman sekolah? iya, teman sekelas juga saya sama almarhum. Kalau pas mendaki ini sama apa ya? Tambah menjalin hubungan, tambah erat lah hubungan dengan almarhum ini. Tepatnya pada hari Minggu 23 Juni 2019, kita berempat sudah memutuskan nih sebelumnya, memutuskan untuk mendaki Gunung Piramid. Soalnya teman-teman juga melihat foto-foto saya pas di piramid itu, kok bagus-bagus katanya. Ya Jadi udah, Mas Rizky sudah sering ke Gunung Piramid? kalau seringnya kurang lebih 5 kali lah. Cuman yang pas sampai puncak ini pas kejadian aja. Pas jam 6 pagi itu waktu itu. Singkat cerita kita udah ngumpul di rumahnya Pungki waktu itu. Setelah ngumpul kita pergi ke sebuah minimarket untuk membeli logistik, terus sama makan makanan ringan lah di sana. Rencana TikTok nih? Ya, rencana TikTok. Sekitar jam 7 itu kita memutuskan untuk berangkat lah ke base camp dari teman motor. Nah, sampai di sana kita udah tuh, gak basa-basi lagi, udah langsung titip motor. Pak, kita nitip motor ya, mau mendaki nih, mau ke atas gitu. Oh siap. Helmnya taruh dalam aja katanya. Siap. Helm kan itu ada 4 tuh semua. Lanjutlah kita menuju ke pos 1 waktu itu. Pos 1. Gak ada keanehan apa-apa sih waktu itu. Posisi itu saya paling belakang waktu itu. Teman-teman udah di depan. Kita sempat ngambil foto, beberapa foto. Setelah ngambil foto sama video, udah lanjut tuh jalan menuju pos 1. Di pos 1 itu ada aliran air yang lumayan deras lah, cuman kecil lah sungainya. Setelah itu kita cuci muka, sempat ngambil air buat minum. Pada saat itu nggak ada pendaki lain selain kalian? Pas waktu itu lumayan banyak sih. Pas kita sampai di base camp itu ada motor-motornya para pendaki lah.
Cuman pas kita berangkat itu gak papasan sama sekali pendaki-pendaki. Sampai turun nggak? Kalau pas daki itu pas nyampe pos 1. Sampai di pos 1 kita gak papasan pendaki sama sekali. Setelahnya baru. Nah, setelahnya baru waktu itu. Setelah kita cuci muka waktu itu, sekitar jam setengah 8, jam 8, setengah 8 pagi, kita udah ngelanjutin tuh perjalanan menuju pos 2. Sempet juga almarhum Torik ini sempat bicara sama saya. Riz, videokan dong gitu katanya. Oke, siap. Dari belakang itu saya sudah videoin almarhum dari depan. Juga anak-anak 3 itu saya foto videoin. Teruslah kita berangkat menuju pos 2 waktu itu. Gak ada keanehan apa-apa ya waktu itu. Setelah sampai di pos 2 waktu itu sekitar jam 11 siang. Soalnya kita banyak istirahatnya kan. Kita juga belum sempat latihan fisik lah untuk supaya bisa prima lah daki piramid. Ya karena memang Gunung Piramid terkenal medannya sulit. Iya. Ya walau nggak tinggi-tinggi amat ya. Sekitar 1521 mdpl. Waktu perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu perjalanan nggak terlalu curam sih. Landai-landai aja. Cuma tanjakannya. Masih hutan-hutan. Setelah kita sampai di pos 2, kita istirahat. Sempet ketawa-ketawa lah, senang-senang lah ya, buat video, foto lagi banyak di sana fotonya. Jadi intinya kalian berempat itu ya happy pada saat itu ya. Bener, happy waktu itu. Sempet juga ngomong nggak jelas orang anak-anak muda mungkin ngomong nggak jelas. Singkat cerita kita mutusin buat lanjut nih ke batas vegetasi. Di dekat pos 2 itu kita menemukan semacam batu besar gitu yang dicengkram sama pohon besar. Akarnya itu menjular banget, besar. Nah, saya sempat ingat waktu itu harus naruh rokok sebelum saya mendaki Gunung Piramid ini sama teman saya. Itu harus naruh rokok katanya, 1 batang utuh. Saya sempet tuh bilang sama almarhum Torik, di sini harus naruh rokok nih. Saya ingat waktu itu harus naruh rokok. Kamu kan ngerokok kan? Iya sih katanya. Ya udah naruh rokok nih. Aku minta 1 batang. Udah jangan deh, nanti aja pulangnya aja katanya teman-teman Safril, mungkin sama Torik. Pulangnya aja deh, kita lanjut aja dah. Kenapa kok harus naruh rokok di batu besar itu? Saya kurang tahu jelas alasannya buat apa ya. Tapi ya demi keamanan ya, demi keselamatan. Mungkin ya harus ngikuti mungkin. Mitos yang berkembang seperti itu. Iya, mungkin seperti itu mitosnya. Tanpa menghiraukan apa tuh yang tadi, kita mutusin buat lanjut ke batas vegetasi waktu itu. Jalan kita masih sempet happy lah, masih sempet bercanda gitu. Pada saat itu memang sifat dari almarhum Torik itu suka bercanda ya? Suka bercanda, sama berempat kita suka bercanda juga. Sekitar jam 2 siang ya, jam 1an itu, jam 1 siang kita sampai di batas vegetasi, terus masak mie lah di sana. Ada juga bilang juga kita pernah ngomong waktu itu, ini mau ke puncak nggak? Katanya almarhum waktu itu. Ini mau ke puncak nggak? Keputusan aja nih siapa, enaknya gimana gitu. Terus saya bilang, ya udah keputusan aja gimana enaknya kita sampai puncak gitu, sampai jam berapa kita enaknya, biar pulangnya kita selamat gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gitu, pas pulangnya itu malamnya itu keselamatannya waktu itu.
kan malam tuh waktu itu. Kita juga posisi gak bawa senter, cuman senter HP waktu itu. Sudah itu kita mutusin buat ya udahlah kita ke puncak gitu. Tapi jangan lama-lama. Nah bener, jangan Karena lama-lama. takutnya kemalaman di trek. Bener. Nah. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Kita mutusin buat mendaki ke puncak sekitar jam 2 siang waktu itu. Posisi saya paling belakang waktu itu, disusul sama Safril, Pungki dan Torik waktu itu. Almarhum Torik posisi paling depan waktu itu menuju puncak. Jalan sekitar 30 menitan mungkin ya, sampai di seperempat jalan di Punggung Naga waktu itu. Waktu kan siang banget itu, panas ya. Terus Safril tuh waktu itu kecapean mungkin ya, kecapean terus rest di sana, istirahat di sana. Bilang gini katanya, waduh aku capek nih, aku berhenti di sini aja deh, nunggu kalian ke puncak gitu. Nah, yang bener Fril katanya almarhum. Iya gak apa-apa, kamu lanjutin aja dah, kalian lanjutin aja lah ke puncak gitu. Saya tunggu di sini di balik batu besar. Gak mikir apa-apa ya, gak mikir keselamatan teman gimana gitu ya. Ya udahlah kita bertiga itu lanjutin untuk mendaki ke puncak gitu di Punggung Naga. Punggung Naga ini juga terkenal ekstrimnya ya. Soalnya kanan kiri itu udah jurang. Juga kita gak ngehiraukan itu juga sih sebenarnya. Sudah mikirnya udah sampai puncak ya pokoknya. Pas waktu itu kita perjalanan ya sempet bercanda juga, lempar-lempar batu juga pernah itu waktu itu. Lempar batu. Lempar batu. Nah, lempar batu ya sebesar segini lah. Segenggam ya, bisa dipegang satu genggam. Lempar kemana? Lempar ke jurang. Lempar ke jurang kanan kiri itu. Iseng sih sebenarnya. Oh, sambil teriak-teriak gitu? Teriak juga waktu itu. Ya udahlah kita mutusin buat lanjutin tuh ke puncak waktu itu. Kan Safril di belakang waktu itu ya. Waktu itu di belakang nunggu kita bertiga untuk sampai puncak, turun puncak. Waktu itu posisi almarhum paling depan, Pungki, terus saya. Gitu. Lanjutlah kita perjalanan menuju puncak. Sekitar 1 jam lamanya waktu itu, akhirnya kita sampai di puncak waktu itu. Kita bertiga. Kita nggak lama-lama di sana soalnya kasihan Safril waktu itu di bawah. Foto-foto, video juga pakai Ycam ya, Ycam yang sebelumnya kita sewa tadi malam. Memang niat bikin vlog atau Instagram atau dokumentasi pribadi aja? Dokumentasi pribadi. Niatnya seperti itu. Juga niatnya untuk dokumentasi buat sunset waktu itu. Oke. Nah, Sunset? 15. Loh, nunggu ini dong, nunggu matahari terbenam. Iya. Tapi kita juga nggak nunggu terlalu lama sih sebenarnya. Karena kasihan ya. Dari planning pertama kita yang mau videoin sunset, jadinya kita harus turun cepet-cepet tuh. Jadi nggak jadi sunsetnya itu? Nggak jadi waktu itu. Sekitar kurang lebih 15 menit kita mutusin buat turun dah. Nggak lama-lama di sana. Soalnya kasihan ya Safril di bawah. Lanjut kita perjalanan, posisi almarhum itu paling depan kan ya. Disusul Pungki, terus saya paling belakang. Kurang lebih 15 menitan kita di puncak ya. Gak lama-lama di sana kita mutusin buat turun tuh. Posisi almarhum itu paling depan ya, paling depan. Terus disusul Pungki, terus saya waktu itu. Saya paling belakang waktu itu. Soalnya turunannya itu lumayan terjal ya. Kanan kiri jurang, terus pasir-pasir gitu. Gembur dah pasirnya. Sampai masuk-masuk loh kaki ya waktu itu. Iya, ini menyebabkan Gunung Piramid itu dibilang jalur pendakian yang
Ekstrim. bener sekali. Yang kanan kiri jurang lah, sampai ya orang-orang enggan lah naik ke sana mungkin ya. Sebelum kejadian ini maksudnya. Kita lanjut dah menuju Safril waktu itu. Pas perjalanan itu saya sama Pungki sama Torik agak renggang tuh, sekitar 15 meteran lah. Karena tergesa-gesa tadi itu. Iya, karena tergesa-gesa tadi itu. Berarti almarhum Torik jalan duluan. Jalan duluan waktu itu. Tapi pas waktu dari puncak agak ke bawah sedikit itu masih bareng waktu itu. Cuman Toriknya waktu itu lari, kan jalannya lumayan terjal waktu itu kan. Posisi udah sekitar 15 meteran sama almarhum Torik. Itu sampai Pungki bilang tuh waktu itu, "Rik, hati-hati," katanya. "Udah, percaya diri aja," gitu. Posisi itu kan kita membelakangi jalur tuh waktu itu jalannya. Soalnya kan lumayan terjal ya. Udah kita membelakangi jalur, membelakangi almarhum lah. Saya Pungki membelakangi almarhum waktu itu. Setelah itu muncul kabut tipis-tipis ya waktu itu jam 4 sore ya. Kita udah gak mikir apa-apa, udah mementingkan keselamatan diri sendiri waktu itu. Saya sama Pungki udah membelakangi jalur, cuman anehnya almarhum Torik ini jalan terus aja gitu, lompat-lompat gitu ya. Maksudnya lompat-lompat? Maksudnya lompat-lompat karena jalannya terjal terus ada batu gitu, mungkin dia lompat waktu itu. Nah, Karena Mas Rizky sama Pungki itu jalannya membelakangi jalur. Jadi yang harusnya jalan ke depan tapi ini nggak ada belakang gitu ya. Mungkin sambil megang apa gitu. Iya bener. Tapi anehnya almarhum ini jalan gitu aja, lurus gitu, gak ngikuti kita berdua. Anehnya waktu itu pas kita udah jalan tuh ya, belakangi jalur, dipanggil tuh sama si Safril waktu itu dari bawah. Suaranya remang-remang gitu ya, soalnya kan jauh. "Woi, mana Torik tuh?" katanya. Dan sontak kita langsung kaget waktu itu ya. "Duh, mana sih Torik nih?" Mungkin pikirannya kita mungkin sembunyi nih di balik semak-semak atau di balik batu waktu itu ya. Setelah itu kita sempat nyari tuh sambil manggil-manggil. Gak ada pikiran buat apa ya, aneh-aneh mungkin, Torik kemana mungkin. Gak ada pikiran kayak gitu sih. Jadi sempat mikir kalau Torik nggak ada itu dia sembunyi. Sembunyi, sempat iseng lah sama kita berdua gitu. Terus berjarak beberapa meter gitu, kita mulai agak-agak panik tuh. Mulai agak-agak sadar lah kalau Torik nih gak ada gitu. Setelah kita sampai di Safril nih, nah barulah kita sadar bahwa almarhum ini udah hilang gitu. Waktu itu kabut juga tambah menebal nih. Nah, waktu itu suasana mencekam waktu itu, panik, udah nggak mikir apa-apa waktu itu, udah mikirnya aneh-aneh, apa Torik hilang gara-gara makhluk halus katanya mungkin ya. Juga kita nggak sempat mikir buat mau turun ke bawah, masih mikir buat nyariin almarhumnya. Saat itu memang tidak ada suara teriakan kalau misalnya almarhum Torik itu jatuh. Waktu itu gak ada sama sekali waktu itu. Juga pun kalau memang dia teriak, kita pas panggil mungkin dia nyaut ya. Ini gak ada sama sekali teriakan apa-apa waktu itu. Posisi jam berapa nih? Posisi itu jam 5:30. Udah lumayan lama ya. Perjalanan soalnya terjal itu. Kita pelan-pelan soalnya. Cuman almarhum ini yang lebih cepat jalannya. Karena mungkin tadi terburu-buru ya. Ya terburu-buru pengen karena ketemu si Syafril lagi. iya bener. Langsung azan maghrib waktu itu. Azan maghrib. Waduh, kita udah mulai panik dah di sana. Udah nangis-nangis juga. Sempat nangis-nangis juga. Nangis semua? Iya, nangis semua. Udah mikir Torik itu gimana gitu. Kayak apa di sana gitu mikirnya. Itu naik lagi nyari ke atas? Sempet naik beberapa meter lah gitu ya. Sempet ngelihat sisi kanan kiri jurang ya. Itu nggak ada.
sempat dipanggil, diteriaki, Torik, Torik, Torik gitu. Gak ada respon sama sekali waktu itu. Sontak kita langsung berdiskusi tuh waktu itu sama kita bertiga ya, saya, Safril dan Pungki. Nah, kita berdiskusi keputusannya ini gimana, enaknya gimana gitu. Apa lanjut nyari atau turun ke bawah untuk minta pertolongan. Nah, langsung tuh Pungki bilang, ya udahlah kita mutusin buat turun minta pertolongan, terus bilang sama orang tua almarhum gitu. Ya udahlah kita mutusin buat turun tuh waktu itu. Posisi kan udah malam ya, kabut juga lumayan tebel waktu itu. Kita agak ada persediaan buat bawa senter gitu. Dan memang niatnya gak turun malam waktu itu, langsung tektok. Dalam rasa panik ya, panik kita bertiga tuh panik semua. Udahlah kita langsung cepet-cepet turun tuh ke bawah. Lanjutlah kita menuju ke pos 2 waktu itu. Malam-malam gitu kita jalan tuh ya. Sampailah tiba kita di batas vegetasi. Itu kita berhenti sejenak buat mikirkan ya, berdiskusi. Ini gimana enaknya gitu. Cuman Pungki ini masih berusaha untuk menenangkan kita berdua gitu ya. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Kita pokoknya turun ke bawah minta pertolongan gitu. Setelah di batas vegetasi, ya udahlah kita turun tuh menuju pos 2. Dalam perjalanan menuju pos 2 itu kita ketemu sama batu langgar itu. Batu yang besar terus dicengkram sama pohon besar ya. Nah, saya baru inget tuh. Oh iya ya, kan kita naruh rokok tuh waktu itu. Sebelumnya kita mau naruh rokok tuh. Saya langsung minta tuh rokok ke Pungki ya. Pung, minta rokoknya dong. Aku baru inget nih kalau sebelumnya kita harus naruh rokok nih di sini nih. Ya udahlah kita dikasihkan waktu itu. Dikasih rokok 1 batang. Terus saya taruhlah di kayak batu gitu ya. Ditaruhlah di sana. Ya berharap ini normal kembali mungkin ya. Terus gak lama kemudian kita lanjutlah ke pos 1 waktu itu. Udah sempat baca istighfar. Udah mikirnya kemana-mana ya, takutnya di penjara Gara-gara? Gara-gara ya ini, gara-gara kejadian ini. Takutnya mikirnya kita nih akan di penjara gitu. Karena kok di penjara? Soalnya mungkin pikiran kita gak sampai sana mungkin ya. Pikiran kita pendek, terus mikirnya takutnya ada polisi terus kita diamankan mungkin ya, kayak gitu. Ya maklum, karena pada saat itu teman-teman semua masih kelas 3 SMP. Iya, gak mikir gitulah. Setelah itu kita lanjutlah perjalanan ke pos 1. Posisi udah jam 6 malam ya. Saya yang megang senter, terus Safril. Cuman Pungki gak megang senter soalnya menghemat baterai HP tersebut gitu. HP-nya dia. Lanjutlah kita perjalanan sampai di pos 1. Berhenti sejenak buat istirahat ya. Minum sama cuci muka lah, sempat cuci muka. Setelah itu kita lanjutlah menuju ke penitipan motor. Pas itu kan sungai itu kayak di bawah gitu ya. Ini pas kita mau ke sungai itu harus turun dulu, harus ngelewati sungai itu. Nah, pas setelah sampai sungai itu kita harus naik ke pos 1 ini. Kan deket banget ya pos 1 sama sungai waktu itu. Setelah perjalanan waktu itu Safril tuh bilang astagfirullah katanya. Langsung kita kaget tuh, kita berdua kaget. Kenapa Fril katanya? Enggak apa-apa gitu katanya. Ya udahlah, enggak mikir apa-apa, mikirnya titik fokusnya ke Torik itu ya. Mikirnya itu dah.
Setelah itu kita langsung ke penitipan motor. Sempet cerita si Rafril kenapa ngomong astagfirullah? Itu pas kejadian belum sempet ngomong ya. Mungkin biar kita agak mikirnya aneh-aneh ya. Pas kita sudah gak dalam posisi panik-paniknya, ya Safril ngomong waktu itu. Kalau waktu itu ngelihat satu buah tengkorak di bawah, itu ngiranya Safril itu kayak pembatas jalan ya. Masa iya ada pembatas jalan di hutan-hutan kayak gini gitu. Tengkorak manusia, kepala. Waktu itu kan posisi udah nyenter ke bawah tuh ya. Gak ngeliat ke depan kan gelap banget tuh. Nyenter ke bawah. Terus mungkin ya katanya ceritanya Safril tuh pas di sebelah kanan ini kelihatan satu buah tengkorak gitu. Kayak tertanam gitu mungkin ya. Hanya kepala tengkoraknya aja? Tengkoraknya itu aja. Dengar cerita kayak gitu ya, apa ya, ngerasa aneh juga sih. Lanjutlah kita menuju ke penitipan motor waktu itu. Udah gak mikir apa-apa. Terus kita ke apa itu? Bapak penitipan motor itu, kita langsung ambil helm, terus cepet-cepet ke rumahnya Safril di sini. Kenapa nggak minta tolong sama warga sekitar? Kurang tahu ya, mungkin kita udah panik-paniknya pengen cepet-cepet ke orang tua almarhum mungkin ya. Kita langsung ngambil helm deh. Helmnya kok ada 4 tapi orangnya ada 3. Mungkin tapi orang yang bapak-bapak yang penitipan motor itu gak ngehiraukan gitu ya. Nah pas kita sama ini ya bapaknya Safril ke rumahnya almarhum Thorik untuk laporan ke bapak sama ibunya almarhum. Di sana kan ada bapaknya, ibunya sama pamannya waktu itu. Pamannya kebetulan RT di sana. Nah, di situ kita langsung laporan tuh ke orang tuanya almarhum Thorik ya. Apa kata-kata pertama kali yang diucapkan ke keluarganya? Waktu itu kita langsung sontak ngomong spontan ya, langsung ngomong gitu dah ya. Almarhum Thorik hilang gitu. Loh kok bisa, katanya ibunya almarhum ya. Kok bisa gitu. Sambil nangis-nangis lah semacam macam. Bapaknya juga panik waktu itu. Aduh gimana ini, kok bisa kayak gitu katanya. Gak tahu Pak, kita juga bareng-bareng waktu itu gitu. Udah keadaan panik. Ya udahlah kita ke Polres tempat nih di sana. Polres Curah Dami tepatnya. Sama pamannya almarhum. Kebetulan kan RT di sana. Saya sama pamannya almarhum itu ke Polres ya untuk laporan di sana, buat laporan. Setelah laporan kita dikasih waktu 24 jam ya. Jadinya polisi itu langsung turun pada besok harinya, nggak langsung turun pada saat itu. Ya udahlah kita minta pertolongan siapa lagi nih. Jadinya informasi-informasi almarhum Thorik yang hilang ini itu langsung beredar luas. Jadinya pramukanya SMK 1 kan bapaknya Thorik ini kan pramuka di sana ya, di SMK 1 SMK-nya saya. Nah, jadi anak-anak pramuka di SMK 1 juga ikut serta buat nolongin nyari itu. Juga Sispala Geraha Pela dari SMK 1 ya. Akhirnya banyak tuh pencarian ya. Akhirnya sama banyak. tim SAR juga di esokan harinya. Iya bener. Juga relawan juga sempat turun juga. Tim SAR dari Basarnas Banyuwangi, Basarnas Jember itu gak langsung turun sih. Sebenarnya langsung kebesokannya. Baru yang BPBD di Bondowoso ini langsung turun pada malam itu. Intinya banyak instansi-instansi yang terlibat untuk mencari Thorik. Bener sekali. Banyak itu. Kita langsung nyari itulah. Langsung malam itu juga? Malam itu juga.
kita bertiga ke base camp tuh kan ya. Langsung laporan ke penitipan motor tadi. Laporan kita bilang kalau almarhum ini hilang gitu. Yang di Punggungan Naga itu. Apa ya, bapak-bapak penitipan motor yang tadi itu juga bilang kalau helmnya 4 tapi orangnya 3 yang ngambil gitu. Dia sadar juga. Baru sadar juga. Cuman nggak ngehiraukan pada saat itu ya. Lanjutlah ke pos 1 waktu itu. Orang-orang relawan-relawan sama teman-teman pramuka ya, nyarinya itu mungkin dikiranya kayak tersesat lah. Mungkinnya tersesat gitu. Jadinya kita agak langsung ke Punggung Naga waktu itu. Ke Punggung Naga. Jadinya kita mencar ke hutan-hutan. Dengan pemikiran mungkin almarhum ini tersesat gitu lah. Memang nggak bilang kronologinya? Kronologinya sudah bilang ya kalau jatuhnya itu di puncak sana. Sepertinya jatuh gitu? Iya, sepertinya jatuh di sana. Tapi orang-orang nih masih berpikir logika kalau almarhum ini apa ya, tersesat gitu ya, tersesat. Jadi sempat nyari tuh ya, mencar dah ya. Sama juga bapaknya almarhum sama pamannya almarhum juga ikut serta juga mencari gitu ya. Torik. 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 Pas itu sekitar kurang lebih jam 12 sampai jam 1 malam ya. Itu hasilnya nihil waktu itu. Nggak ada. Teman-teman relawan ya langsung menelpon tim Basarnas Jember. Sama tim Polres juga, polisi-polisi, tentara dari Yonif 15 juga ikut serta juga ikut mencari almarhum waktu itu. Setelah beberapa hari lamanya kita pencarian, ikut Basarnas juga ya, polisi TNI juga hasilnya nihil. Tapi anehnya waktu itu saya bertemu dengan paranormal di sana. Anehnya cuman paranormalnya ini bukan orang Bondowoso, orang luar waktu itu. Pada saat itu ada satu cerita ya, di mana saya pas mau ikut pencarian waktu itu saya sempat dipanggil sama paranormal ya, satu paranormal waktu itu di pos 1. Nah, saya dipanggil lah waktu itu, ngadep ke puncak waktu itu ya, di pos 1. Di pos 1 tuh ada kayak tempat naik sedikit buat ngelihat pemandangan di sana. Tapi pemandangannya puncak piramid ya, sama Gunung Saeng dan Gunung Salak waktu itu. Setelah itu saya dipanggil tuh, disuruh duduk waktu itu. Nah, pas duduk saya di meditasi ya, mungkin biar supaya kerasukan mungkin ya. Saya diajak disuruh merem ya di sini nih. Dipegang juga di bagian leher. Terus saya gak fokus waktu itu, anehnya. Gak fokus, terus ya gak berhasil ya, mungkin keinginan paranormal tersebut supaya saya bisa nunjukin di mana titik almarhum jatuh mungkin ya, kayak gitu. Tapi ya hasilnya nihil, gak ada. Saya juga gak fokus waktu itu. Nah, setelah itu gak ada lah, saya lanjut ke puncak Punggung Naga waktu itu untuk ikut pendakian pencarian. Jadi maksudnya paranormal itu seakan-akan pengen ngerasukin Mas Rizky supaya tahu titik Torik jatuh itu di mana. Iya benar. Tapi nggak bisa. Saya agak fokus waktu itu. Setelah itu saya lanjutin buat pencarian waktu itu dah, ikut sama teman-teman. Jadi hampir setiap hari Mas Rizky ikut? Hampir setiap hari waktu itu. Bukan ikut sih, sampai di pos 1 untuk mastiin ketemu apa enggaknya gitu lah. Sempet juga ikut
ikut pencarian waktu itu. Cuman kebanyakan saya gak diizinin tuh sama sana. Kan dijaga tuh, dibatasin untuk pencarian almarhum gitu. Cuman saya gak kebanyakan gak diizinin waktu itu. Soalnya mungkin orang-orang sana mungkin gak tahu ya kalau saya temannya almarhum ya. Kayak gitu. Nggak cerita memang? Nggak. Niatnya saya sih pengen nyari untuk biar ketemu, ya langsung jalan aja itu sama relawan-relawan sana. Apa yang dirasakan Mas Rizky ya pada saat hari-hari pencarian itu Thorik belum ketemu? Perasaannya sih kayak masih panik lah ya. Soalnya kan nggak ketemu gitu, waktu itu. Apalagi teman satu kelas. Iya. Udah mikirnya aneh-aneh. Ada juga cerita ya, katanya orang-orang dengar sana, katanya itu dimakan harimau lah, dimakan Panthera pardus, macan kumbang waktu itu. Cuman saya nggak mikirnya sampai sana sih ya. Sempat ada juga kalau nggak salah ya, ada analisa indigo katanya. Pernah dengar cuman nggak sampai sana saya. Cuman nggak terlalu fokus sama yang paranormal ini. Jadi paranormal yang datang itu bahkan katanya nggak hanya satu ya saat itu. Nggak hanya satu. Ke gunungnya langsung tuh nggak hanya satu. Nggak hanya satu. Banyak. Juga di rumah almarhum juga banyak waktu itu. Dan Mas Rizky juga banyak ditanya sama paranormal itu. Iya, cuman saya nggak lebih detailnya menceritakan ya, soalnya dalam kondisi capek gitu. Pernah saya habis pencarian turun ke jurang itu, langsung lah kita turun sampai di kayak pos pembatas buat relawan gitu ya. Itu saya langsung ditanyain, langsung diwawancarai. Cuman saya ceritakan nggak terlalu detailnya aja gitu. Sama paranormalnya? Sama paranormalnya. Singkat cerita, setelah memasuki 12 hari, kita itu ada informasi dari Eko Wanadri ya. Wanadri di sana, tim Wanadri di sana. Cuman posisi saya waktu itu sama Safril ya, ada di pos 1 waktu itu. Cuman mantau aja sih, gak ikut naik ke atas. Posisi itu hari Jumat, habis Jumatan ya. Saya ke pos 1 waktu itu. Duduk-duduk di sana sambil cerita-cerita sama polisi-polisi sana lah ya. Tanya-tanya kronologi kayak apa, gimana. Setelah kita di sana berdua ya, ada informasi dari HT ya, dengar dari HT waktu itu. Kalau almarhum ini sudah ditemukan katanya dari tim Wanadri waktu itu. Langsung lah kita seneng lah ya, dalam kondisi senang waktu itu. Tapi belum tahu kalau udah meninggal gitu ditemukannya. Kondisinya waktu itu belum tahu jelas ya. Cuman ketemu aja gitu. Udah. Terus juga pas itu HP kita juga sempat disita waktu itu. Sempat disita, nggak tahu alasannya kenapa ya. Nah pas itu kita tuh nggak langsung pulang gitu aja, nggak langsung pulang untuk informasikan orang tua almarhum mungkin ya, sama teman-teman di bawah ya, nggak langsung pulang waktu itu. Pas pulangnya kita berdua, saya sama Safril tuh jam 6 malam waktu itu. Sebentar, tadi kan sudah ditemukan. Terus apa sudah melihat atau bagaimana? Belum melihat sama Jadi sekali. masih menunggu? Masih menunggu waktu itu. Oke. Singkat cerita ya, kebesokan harinya, hari Sabtu itu, barulah banyak relawan-relawan yang ikut serta buat narik jenazah gitu, evakuasi jenazah. Baru tahu tuh Mas Rizky sama yang lain kalau posisinya almarhum Thorik sudah meninggal. Iya bener, baru tahu pas kebesokan harinya waktu itu. Cuman foto yang beredar itu gak tahu saya. Belum tahu tuh, Belum tahu. foto banyak beredar lah. Sebenarnya itu fotonya gak boleh di-share sebenarnya ya. Soalnya fotonya itu buat barang bukti aja gitu. Cuman di sana ada oknum relawan atau siapa ya, kurang tahu juga. Itu yang nge-share foto almarhum pas jatuh itu, pas terjepit di pohon waktu itu katanya. Nah beredarlah foto-foto itu.
Apa yang Mas Rizky rasakan ketika tahu kalau almarhum Torik itu sudah meninggal ya dalam posisi seperti tadi? Sontak kita bertiga tuh langsung kaget lah ya. Waduh, kok bisa kayak gini gitu loh. Gak nyangka juga sih sebenarnya ya. Juga kalau dipikir-pikir ya, selama 12 hari tidak ditemukan, kalau ada air mungkin bisa bertahan hidup ya. Kalau nggak ada makanan masih bisa dipertahankan ya. Hidup matinya itu masih dipertahankan ya. Jadinya kita berpikir untuk almarhum Torik ini mungkin tersesat, bangun dari pingsannya, terus tersesat waktu itu. Tersesat di sungai mungkin lah ya. Pikirnya kayak gitu selama 12 hari gitu ya. Cuman pas dengar kabar kalau almarhum ini sudah meninggal dunia, sontak kita langsung kaget dah di sana. Terus kita gak nyangka juga kejadian ini kok bisa gitu loh. Sampai banyak lah orang-orang yang ke piramid gitu ya, buat ngeabadikan video foto gitu. Wartawan juga, saya juga sempat waktu itu pas evakuasi itu lagi hampir sampai di pos 1 ya. Posisi kan mayat itu digotong waktu itu, orang rame-rame banyak ya, digotong sampai pos 1 itu udah dijemput sama ambulan. Nah, dijemput sama ambulan, saya juga ikut tuh di dalam ambulan itu. Kita bertiga, saya, Safril sama Pungki, sama almarhum juga. Waduh, di sana langsung pecah lah air mata waktu itu. Juga kita bau mayatnya juga tercium nyengat banget di sana. Kalian bertiga benar-benar nangis melihat Torik yang sudah meninggal. Iya bener. Kok bisa kayak gini lah. Kejadian ini gak kayak gak pernah diduga. Iya. Gak pernah terduga. Nah, bener, gak pernah terduga sebenarnya. Nah, posisi itu pas di rumah sakit lah, ketemulah sama orang tua almarhum ini di ruang jenazah waktu itu. Langsung kayak gak nyangka aja gitu. Orang tuanya almarhum juga gak nyangka gitu ya. Cuman orang tuanya almarhum ini masih mengikhlaskan almarhum ini kalau udah meninggal gitu. Kita juga sempat ketemu juga sama orang tuanya almarhum ya. Sempat ngobrol-ngobrol juga gimana di pas ruang jenazah itu ya. Kalau boleh tahu, apa yang diobrolin, Mas? Waktu itu kita ngobrol selama 12 hari kalian nyari apa enggak ya? Iya Bu, saya selama 12 hari kurang lebih setiap hari lah saya ke pos 1 gitu. Sempat juga nyariin ikut ke atas gitu ya. Oh iya gak apa-apa. Ini juga katanya ibu almarhum ya. Gak apa-apa, ini jadikan kalian pelajaran gimana temen kamu seperti ini gitu ya. Jadikan pelajaran lah. Jadinya kita sambil sedih lah di sana ya, sambil nangis-nangis juga. Kalian juga saya anggap anak saya sendiri katanya ibu almarhum gitu. Iya Bu gitu. Posisi itu udah malam banget itu di ruang jenazah ya. Sekitar jam 9 ya. Sampai di ruang jenazah menunggu hasil otopsi. Kita juga setelah dimandikan mungkin di sana ya, lalu kita ke rumah almarhum di sana untuk disolatkan di sana. Setelah disolatkan beberapa jam, kita lanjut ke Sidoarjo waktu itu untuk disolatkan lagi di sana. Dimakamkannya di sana. Dimakamkan di sana. Kalau boleh tahu, Mas, itu hasil otopsinya menyebutkan apa? Kalau dengar-dengar ya, hasil otopsinya itu almarhum ini sempat
pingsan duluan pas waktu jalan menuju bawah gitu ya, jalan menuju Safril itu. Nah, pingsannya itu gara-gara almarhum ini kehausan, dehidrasi. Nah, jadi dia tuh pingsan dulu baru jatuh gitu. Jatuh ke jurang waktu itu. Jadinya gak ada suara teriakan apa-apa lah di sana. Anehnya dari situ lah. Memangnya nggak minum pada saat itu? Waktu itu udah gak kepikiran buat minum ya. Soalnya udah cepet-cepet sampai bawah waktu itu. Jadinya air yang tinggal satu besar botol liter, 1 liter itu kan tinggal setengah itu. Itu gak diminum sama sekali waktu itu. Cuma diminum pas di puncak waktu itu. Minum di sana cuman. Nah setelah itu juga banyak ya pikiran-pikiran saya yang berat ya mungkin. Pikiran-pikiran saya ngerasa gak nyangka gitu ya. Kejadian ini terjadi gitu. Saya juga sempat dimimpiin juga sama almarhum. Terus mimpinya ini izin. Gimana mimpinya maksudnya? Lagi berdua aja gitu? Iya, pas waktu itu mimpinya di pendakian Gunung Piramid ya. Pas di piramidnya. Saya dimimpiin waktu itu almarhum ini sempat minta izin ya, pamitan sama saya dalam watak ekspresi yang ceria gitu, gak ada sedih sama sekali gitu. Jadinya saya sampai sekarang terus kepikiran tuh mimpi itu sampai sekarang. Jadi pada saat itu di mimpi almarhum Thorik datang, posisi lagi di Gunung Piramid, senyum kepada Mas Rizky. Ya, ekspresinya senyum lah, tidak ada kesedihan. Seakan-akan pamit gitu. Terus sampai sekarang ya masih kepikiran lah mimpi itu. Katanya juga mungkin karena kepikiran, sedih juga ya, mengalami kejadian seperti ini, sempat mimpi lagi juga katanya. Sempat mimpi lagi waktu itu, cuman mimpinya gak di sana, gak di piramid ya, di sekolah waktu itu. Saya mimpinya itu pas lagi belajar sama almarhum. Enggak sih, ceria-ceria aja sih, gak ada apa-apa, cuman mimpi kayak gitu. Jadi nggak ada obrolan ya, hanya Iya. senyum aja ya? Senyum aja. Biasa, kayak normal itulah sekolah. Mimpinya itu. Itulah cerita saya kejadian tentang Gunung Piramid waktu itu. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil pelajaran dari sisi apa yang saya alami waktu itu. Oke, bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali dari Rizky, di mana ini benar-benar menjadi pengalaman berharga buat dia sepanjang hidupnya, karena mengalami sebuah kejadian yang tentunya tidak pernah dia duga sebelumnya. Nah, sebelum gua akhiri ada beberapa pertanyaan nih Mas Rizky yang ingin ditanyakan. Kalau boleh tahu, pada saat itu ya, kan banyak banget ya berita yang beredar bilang kalau kalian itu pergi karena bolos sekolah, pakai seragam, dan bahkan jenazah juga ditemukan pada saat hari ulang tahunnya. Itu nggak bener sih. Yang sebenarnya itu pas libur kelulusan SMP waktu itu. Kita juga nggak pakai seragam sekolah waktu itu kan. Pakai baju pendaki biasa sih. Terus ditemunya almarhum ini bukan pas ulang tahunnya juga. Itu ulang tahunnya Safril waktu itu. Jadi bukan pas ulang tahunnya almarhum. Jadi bisa dibilang isu-isu yang beredar itu kurang tepat ya? Kurang tepat.
Dan kalau boleh tahu, almarhum Thorik ini orangnya seperti apa ya? Orangnya ceria sih. Kadang suka bercanda juga, jahil ya. Juga almarhum nih kalau saya lihat sering beribadah juga. Di sekolah maupun di rumahnya juga saya sering lihat ya. Juga berbakti sama orang tua juga. Saya pernah lihat juga, pernah ke rumahnya. Ya, semoga aja amal ibadah almarhum Thorik dapat diterima di sisinya. Amin, amin. Dan mungkin pada saat itu bisa dibilang yang lain belum pernah mendaki Gunung Piramid. Belum pernah. Mungkin bisa dikatakan pendaki pemula juga. Iya, pendaki pemula waktu itu. Oke, ada nggak sih Mas terakhir deh nih pesan buat yang nonton dari kejadian yang Mas Rizky alami? Ya, buat teman-teman ya, jangan meremehkan puncak yang tingginya nggak seberapa ya, jangan meremehkan ya. Tapi lihatlah gunung yang ekstrimnya itu seperti apa, jalurnya itu seperti apa harusnya. Jadi kita juga dalam Sispala ya, dalam Sispala itu kita diajarkan untuk jiwa korsa. Nah, jiwa korsa ini kita harus sakit satu, sakit semua. Jadinya saling membantu dan ada yang satu lapar, itu lapar semua harus. Jadi saya makan, semuanya harus makan gitu. Jadi itulah intinya di jiwa korsa waktu itu. Oke, baik. Jadi sekali lagi makasih Mas Rizky ya telah hadir di Ya, RJ5 berbagi kisahnya. Nah, ini penting banget kalian ambil hikmahnya di mana ya walaupun misalnya gunungnya terlihat nggak terlalu tinggi ya, tapi kalian juga harus perhatiin tuh jalurnya seperti apa. Ya. Apakah kalian sanggup atau tidak gitu kan? Karena ketika kita misalnya let's say nggak tahu jalurnya itu akan membahayakan juga bagi kita dan rekan-rekan bahkan juga keluarga yang sedang menunggu kalian di rumah. benar. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Mas Rizky, RJ5, live dari Bondowoso, segera usai. Ciao.